Ya, jadi 4.600 itu masih ada juga, masih di Samarinda. Enggak di Belum langsung dipisahkan Bu Dokter ya, karena enggak? kemarin vaksin itu harus ada perlakuan khusus. Ya. Suhunya harus dipertahankan di suhu Betul. -2 sampai 8. Wow. Enggak boleh tiba kemarin kita langsung buka-buka, aku ambil 4.600. Enggak ada ya. Emang antri beras. Disiarkan langsung dari Studio 1 Onyx Radio, Makanja Coffee and Roastery. This is Sersan Ngopi, serius santai, ngobrol pagi-pagi. Disiarkan langsung dari lantai 1 Gedung Kreatif Onyx Studio 88,7 FM Inspiring Your Life. Dari Gedung Kreatif Onyx Studio kembali Rega menyapa sahabat Onyx lewat live Instagram Onyx Studio 887 FM dan juga tentunya lewat Onyx Studio 88,7 FM Inspiring Your Life. Selamat pagi sahabat Onyx, ketemu lagi sama Rega. Kita lanjut dari tadi pagi jam 7 sampai jam 10, sekarang lanjut ke jam 10 sampai dengan jam 11 di Sersan Ngopi Serius Santai Ngobrol Pagi-Pagi. Dan hari ini saya kembali ngobrol dengan orang-orang hebat Kota Balikpapan. Saya senang sekali setelah kemarin sudah ngobrol dengan teman-teman dari Diswek Kaltim. Hari ini bersama dengan narasumber kembali tamu-tamu kita pagi ini sahabat Onyx selama 1 jam sampai dengan jam 11. Dengan tema kita pagi ini di Sersan Ngopi adalah vaksin siap beredar. Nah, ini menimbulkan banyak harapan-harapan baru dari seluruh warga kota, apalagi rakyat Indonesia khususnya, karena dengan datangnya vaksin ini kita berharap segera bisa berakhir masa pandemi dan juga meningkatkan imun tubuh kita, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Saya kenalan dulu dengan ketiga narasumber kita pagi ini. Yang pertama di sebelah saya, beliau adalah Kasdim 0905 Balikpapan, Bapak Kolonel Infanteri Markuat. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Boleh dipakai mikrofonnya Pak? Iya. Gimana? Pagi, Mas. Hari ini sehat walafiat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya, bisa datang ke sini. Harus kuat. Namanya juga sudah Markuat. Iya. Terima kasih. Bapak Markuat, terima kasih sudah hadir di Studio 1 Makanja Coffee. Di sebelah beliau sudah ada Ketua Kepala DKK Kota Balikpapan, Dr. Andi Sri Juliarti yang biasa kita sapa Dr. Dio. Ya, assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ya. pagi, salam sehat semua, Mas Ega. Selamat sehat buat kita semua dan juga tentunya Bu Dokter hari ini juga sudah datang ke sini bakal memberikan informasi yang valid mengenai informasi yang beredar di luar nih Bu Dokter ya. Insya Allah. Macam-macam informasi pemberitaan yang sudah hadir di tengah kita. Dan di sebelah beliau seperti biasa rekan-rekan yang selalu setia hadir menemani juga memberikan tanggapannya selaku pemerhati kota juga. Beliau juga anggota Dewan 2014-2019, Bang Maulidin. Selamat pagi Bang Maulidin. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum semua sahabat Onyx Ya. dan tetap sehat. Harus selalu semangat. Selalu semangat pastinya ya. Sudah ada 3 orang di sini sahabat Onyx yang sudah akan ngobrol dengan Rega selama 1 jam ke depan sampai dengan jam 11. Nah, sebelum kita masuk ke tema kita, COVID lagi, vaksin yang siap beredar. Saya bertanya langsung kepada Dr. Dio dulu nih. Gimana perkembangan COVID-19 untuk Kota Balikpapan sendiri nih Dr. Dio? Karena dengar-dengar kabar nih lonjakannya luar biasa ya. Betul Dokter, sekali ya? Mas Ega. Ya. Ya, jadi kasus kita yang dirilis sampai kemarin sore itu 6.352. Ada 92 kasus positif baru yang kita rilis kemarin dan total kasus di bulan Desember adalah kasus bulanan tertinggi dalam pandemi ini. Wow. Ya, kita pernah mencapai tertinggi di bulan Agustus. Ya, itu pernah, tetapi di Desember lebih tinggi daripada Agustus. Daripada Agustus. Ya, itu kasus terkonfirmasi positifnya, kasus sakitnya. Ya. Ya, tetapi kasus kematian ada kenaikan juga dibanding bulan November, tetapi masih lebih tinggi kematian yang bulan Agustus. Bulan Agustus. Ya, jadi kalau kasus positif sakitnya lebih tinggi bulan Desember, tapi kasus kematian lebih tinggi yang di bulan Agustus. Oke, dan katanya juga saya baca juga di salah satu media massa mengatakan bahwa notabene sekarang bukan yang orang tua nih, Bu Dokter, anak muda katanya ya. Kami sangat khawatir karena tiap hari saya memandangi angka-angka pergerakan tren kasus. Pada minggu ini saja ada 2 yang usia 30 tahun meninggal, ada yang usia 34 tahun, jadi ada pergeseran kasus meninggal ke usia yang lebih muda. Dan tanpa komorbid atau tanpa pemberat begitu ya. Pemberat ya? Ya, kalau lansia kan rata-rata ada komorbid, Ya. jantung, hipertensi. Ada bawaan seperti itu ya Bu Dokter ya. Ya. Nah ini yang saya ngeri nih, umur saya masuk segitu tahun ini. Ya, ya. Jadi analisa kami ini lebih ke keterlambatan
ke rumah sakit. Antisipasi. Ya, Oke. jadi mungkin memang tertular karena aktivitas lebih banyak di luar usia-usia sekian ya. Ya. Ya, tetapi ketika aktivitas banyak di luar tertular tidak segera juga ke rumah sakit, menunggu sesak, Oh, sehingga ya walaupun usia muda yang secara rata-rata mestinya bisa tertolong karena tidak ada penyakit lain, tetapi kalau juga terlambat ya paru-paru udah kena semua ya tenaga medis juga sudah berusaha optimal Betul. juga tetap Ya kita mau gimana lagi, Tidak tenaga bisa medis terlambat. juga manusia Iya, Bu Dokter ya, iya. semakin cepat kita melapor, ya semakin cepat juga penanganan. Tapi Iya. di saat kita membiarkan ya mungkin ya mohon maaf gitu. Betul, Kita iya. tidak bisa menanggulangi sendiri gitu ya Iya. Bu Dokter ya, karena harus ada bantuan juga. Nah ini yang sebenarnya kasus juga yang sering terjadi Bu Dokter, Bang Moli dan juga Pak Markuat, yang kita lihat di masyarakat. Sempat ngobrol dengan Pak Muhaimin bahwa sempat kejadian anak sekolah nih Bu Dokter yang terkena positif tapi dia tidak mau ngelapor, dia takut. Dia takut akan dijauhi teman-temannya, akhirnya dia turun sekolah untuk PTM kemarin Bu Dokter. Akhirnya terkonfirmasi dan satu sekolah jadi ketakutan karena mungkin dia ketakutan untuk ngasih tahu ke orang-orang bahwa saya terkonfirmasi, yang bawa adalah keluarganya ke rumahnya, dan alhasil penanganan yang dilakukan oleh pihak kesehatan pun jadinya kewalahan gitu. Mesti tracking lagi nih kan Bu Dokter ya, Betul Mas kontaknya dengan Eki. siapa. Jadi memang yang tanda petik mengerikan atau mengkhawatirkan di COVID ini adalah penularannya yang cepat. Betul. Karena itu orang takut tuh begitu tahu ada COVID di dekat kita karena penularan. Batuk aja kita udah, jauh-jauh. Iya. Gitu ya Bu Dokter Iya, ya. jadi memang kalau dibandingkan tingkat kematian penyakit lain-lain Ya. tidak terlalu banyak, tetapi penularannya yang cepat. Nah. Ya, jadi itulah yang membuat masyarakat memang seperti membuli gitu Betul, ya betul, kalau ada yang betul. kena COVID. Iya. Ya, tetapi kita berharap dengan berlangsungnya waktu ini, kita sudah hampir 9 bulan ya Betul. mengalami pandemi bersama-sama. Mohon kita juga sudah sosialisasi, sudah mengedukasi, ya mohon sama-sama sudah dapat memahami, jangan membuli, tapi mari kita sama-sama memerangi ini gitu ya. Betul Jangan sekali. membuli, kasihan jangan dibiarkan sendirian. Ya, Di benar-benar. satu sisi masyarakat yang terkonfirmasi positif, mau anak, dewasa, lansia harus jujur. Ya. Gitu ya, jujur pada sekolah kalau positif jangan masuk, jujur pada tenaga kesehatan kalau Betul. berobat beritahu begitu ya. Ya. Karena mungkin orang ya takutnya ya kalau untuk seukuran orang yang sudah beraktivitas, sudah bekerja, ntar di karantina, nggak bisa kerja, cari duit. Keluarga gimana? Padahal jangan berpikir ke situ dulu ya Bu Dokter, Ya. yang penting penyembuhan dulu. Ya, padahal sekarang karantina atau isolasi itu enjoy loh. Benar. Rata-rata yang di embarkasi senang. Iya, pada nggak Karena mau pulang malah ya. Iya. Jangan pulang dong, sembuh kan? Kemarin kami mendapat video dari yang sudah selesai, itu bagus sekali. Jadi responnya bagus sekali. Dia memvideokan rupanya apa yang dialami di dalam embarkasi. Dia Iya, olahraga, betul. dia main sama, ngobrol, ada Iya. pemeriksaan rutin. Ya, Makanya gitu. kemarin ngobrol sama dokter yang di sini, dokter yang memang bertugas di embarkasi mengatakan bahwa di sana itu benar-benar si yang terkena positif ini mereka tidak dibebankan ya Bu Dokter Iya, ya. nggak ada Pagi beban. itu ada senamnya Bang Molid, Pak Markuat, mereka ada coffee breaknya. Ya, ada sarapan, Saya ngobrol makan sama ada 3 sarapannya kali, juga, makannya vitamin. disiapin, ada Ya. buah, ada vitamin ya. Ya. Jadi kayak ini ya mohon maaf ya, menyenangkan jadinya Bu Iya, Dokter iya. ya. Dan berada mereka di sana. membuat kelompok sekarang. gitu, di Oh, dalam. Ya, mereka buat senang kelompok aja, luar biasa. ya. Kalau bisa berbagi cerita, bagaimana Iya. cara menangani, biar yang lain juga bisa antisipasi, Iya, Bu Dokter ya. betul, betul. Terima kasih Bu Iya, Dokter. sama-sama. Saya beralih sebentar ke Bang Molid selaku pemerhati kota juga, melihat kondisi kota Balikpapan saat ini. Masuk ke tahun 2021 kita masih berkutat dengan pandemi. Seperti yang disampaikan oleh Dokter Dio juga, ada peningkatan 92 ya Bu Dokter ya. Pak, kemarin ya, Pak Markuat juga ya. Ada 92 nih Bang Molid, dan rata-rata yang meninggal didominasi adalah anak muda rentan usia 30-an tahun. Ini yang sangat disayangkan juga ya. Jadi kalau kita anak muda berpikir, paling orang tua yang kena, yang bakal begitu. Anak muda ternyata ada bukti nih ya. Jadi jangan jumawa dengan keadaan kita sekarang. Kalau Bang Molid melihat sendiri nih, untuk masa pandemi di kota Balikpapan saat ini, gimana nih Bang Molid? Ya pertama kemarin kan ada Natalan, Ya, ada betul. tahun baru, dan ya mohon maaf pemerintah itu sudah luar biasa, himbauannya sudah luar biasa, malah mereka melakukan Razia. safari, razia sampai ke kampung. Ya kadang kan anak muda ini kan selalu merasa tubuh mereka itu di saat usia itu merasa paling kuat. Ya, Bahkan ada beberapa yang saya dapat info
Justru yang di tempat-tempat kayak kafe-kafe itu anak muda yang paling dominan di sana. Rata-rata. Dominan di sana. Jadi dengan kejadian ini ya selalulah kita kembali ke diri kita bahwa tidak mengenal usia. Dan ya mohon maaf yang kita juga beredar kita dengar bahwa varian COVID juga ada lagi yang baru ya Bu ya. Dan katanya itu lebih kuat. Dan Dia itu lebih kuat. bermutasi. Dan kalau itu lebih kuat ya janganlah, sudahlah anak muda ikutinlah apa semua yang disarankan oleh pemerintah. Dengan adanya vaksin ini semangat baru Pak. Semangat baru yang luar biasa yang menurut saya membuat kita ini bergairah lagi. Bergairah untuk sembuh dan bergairah mudah-mudahan roda ekonomi berputar. Betul. Ya karena percuma kalau sudah nggak ada, ekonomi ini yang paling dirasakan mereka, jangan sampai kami sakit, ekonomi kami sakit juga. Iya betul sekali, itu yang saya Jadi bilang dengan tadi, Bang adanya Moli. yang bergairah begini, vaksin yang akan serentak mulai tanggal 14 ya Bu ya. Serentak saya yakin pengaruhnya positif luar biasa dan kita juga kan tahu vaksin itu kan dulu kalau kita sekolah dulu bibit penyakit yang dilemahkan ya Bu ya. Bibit penyakit yang dilemahkan yang disuntikkan sebenarnya kita juga sudah menyatu dengan corona tapi Betul. akan meningkatkan imun kita dan menambah kepercayaan. Ya. Saya yakin kalau itu dilakukan dan juga terbatas, semangat dulu. Kalau kita semua semangat bahwa vaksin ini akan ada, karena saya yakin dengan keyakinan bahwa pandemi ini akan berakhir dimulai dari kepercayaan diri. Ya. Selalu laksanakan yang 3M itu menjaga jarak, mencuci tangan, terus kita istilahnya semuanya dengan gaya hidup yang baru itu kita lakukan. Dulu kan kita agak apa ya kalau ada orang tuh di depannya ada tempat cuci tangan, sekarang udah menjadi biasa Bu. Tanpa disuruh pun kita otomatis langsung cuci tangan ya Bu Dokter. Dan itu menjadi pola hidup baru yang Ya. menurut saya menambah efek positif buat kita semua. Ya. Jadi juga ya mohon maaf juga kita juga di mobil, di tas ada sudah rata-rata sudah punya Hand sanitizer. hand sanitizer sendiri. Ya, Dan betul. dengan pola hidup baru saya yakin kalau pandemi ini ikut teratasi masalah Balikpapan terus Indonesia sehat itu sudah bukan menjadi cita-cita karena sudah menjadi tren gaya hidup ke depan. Oke baik, terima kasih Bang Moli tentang tanggapan yang luar biasa sekali karena kita harus membiasakan diri seperti yang dokter dan juga teman-teman lain ucapkan juga bahwa di tengah pandemi seperti ini masa new normal pun kita harus bisa beradaptasi, cuci tangan kayak tadi tanpa harus disuruh cuci tangan, pakai masker pun kadang-kadang keluar rumah tuh tanpa disuruh tuh, masker lupa pakai dulu gitu. Jadi dari diri kita sendiri sebenarnya confidence itu boleh tapi jangan berlebihan ya Bu Dokter ya karena kita juga harus membentengi diri kita sendiri. Terima kasih Bang Molid, Bu Dokter. Selanjutnya saya beralih ke Pak Markuat nih, beliau langsung dari yang menangani masyarakat juga dan langsung terjun ke masyarakat melihat situasi kita saat ini dari kacamata TNI dulu seperti apa nih Pak? Terima kasih Mas Rega ya. Apa yang dikatakan tadi, memang Natal dan Tahun Baru ini pasti diperkirakan akan melonjak. Ya. Nah, ternyata betul akan melonjak yang disampaikan dokter tadi. Semua rata-rata. Ya alhamdulillah ya di tempat kita ini khususnya dari Balikpapan ini kita sebagai aparat khususnya Kodim ini menjaga situasi yang ada khususnya di masalah COVID. Karena semua itu ada aturan dari Bapak Wali Kota. Itu alhamdulillah masyarakat sini ini bisa menerapkan. Kalau ini ditutup ya ditutup seperti pariwisata. Beberapa tempat hotel, hiburan, ya. semua ditutup. Kalau itu nggak diatasi dengan adanya aturan itu mungkin lebih meningkat lagi, bukan 92 lagi itu Mas. Itu Mas. Mungkin 92 lagi, mungkin bisa 200 ke atas. Betul. Nah, itu. Makanya mengantisipasi ini yang jelas pada saat tahun baru yang di lapangan ya alhamdulillah masyarakat betul-betul nggak keluar. Rata-rata tidak keluar karena semua aturan itu sudah disosialisasikan dari pihak pemerintah dan kerjasama dengan TNI Polri sudah berjalan. Sudah berjalan. Terus saya mencikapi lagi Mas, untuk kegiatan khususnya di wilayah Balikpapan ini perlu diketahui angka kenaikan COVID ini nggak terlalu signifikan nanjakannya Iya. dibandingkan dengan daerah lain. Karena apa? Masyarakat dan pemerintah di sini bisa dikomunikasikan. Artinya apa? Bisa membawa aturan yang ada di pemerintah, rata-rata masyarakat bisa memahami. Oke baik, jadi Memahami. informasinya disampaikan pemerintah dengan masyarakat yang memahami aturan. Memahami aturan. Ini kerjasama yang cukup baik sebenarnya Bu Dokter dan juga Bang Maulid yang kita lihat di lapangan. Baik. Ya, mungkin nggak ada pertanyaan lagi Mas. Itu masalah besok kita akan melaksanakan
plasma ya. Donor plasma. Sesi kedua kita bahas, Pak. Oh, nanti. Sesi kedua. Oh, Sabar ya. terima kasih. Sabar, nanti akan kita bahas ya. Terima kasih Mas Reka. Sekali pegang mikrofon mau ngomong terus ya. Kalau udah ngomong kalau Gak apa-apa, itu informasi Pak. Itu informasi bakal kita sampaikan setelah ini, dan juga buat sahabat Onyx, kita akan kembali di sesi yang kedua untuk membahas tema kita inti dari vaksin yang siap beredar di Kalimantan Timur. Seperti apa, tetap di sini di Sersan Ngopi, serius santai, ngobrol pagi-pagi. Onyx Studio 88,7 FM Inspiring Your Life. Kita masih live di Instagram Onyx Studio 88,7 FM, dan juga kita masih bersama dengan ketiga narasumber kita di Sersan Ngopi, serius santai, ngobrol pagi-pagi. Nah, di sesi pertama tadi kita udah ngobrol perkembangan COVID-19 di Kota Balikpapan. Cukup, kalau saya bilang ini cukup memprihatinkan juga Bu Dokter ya, karena melihat di tahun 2021 ini banyak sekali harapan, banyak sekali asa yang kita ingin rajut, tapi di tengah pandemi seperti ini, ekonomi pun kita masih melihat masih agak sedikit goyang nih. Tapi semoga saja di tahun ini segala harapan dan juga keinginan kita untuk maju bersama semua bisa bangkit ya. Bang Maulid dan juga Bapak Merkuat. Oke, kita lanjut. Seperti menyinggung tema kita di awal tadi adalah vaksin siap edar. Kemarin saya dapat pemberitaan bahwa vaksin Sinovac ya Ibu Dokter ya. Sinovac sudah datang ke Kalimantan Timur, sudah dikirim langsung mendarat dengan aman, alhamdulillah di Bandara Sepinggan, sudah diterima langsung. Kalau tidak salah itu informasinya 6.565 vaksin Bu Dokter. Kalau tidak salah yang mendatang, tapi nanti Bu Dokter yang bakal meluruskan jika memang informasinya kurang betul. Nah, ini seperti kita lihat perkembangannya seperti apa Bu Dokter. Hingga hari ini di hari kedua kita terima vaksin atau sudah ada yang sebelum-sebelumnya nih Bu Dokter. Silakan. Ya baik, terima kasih Mas Ega. Jadi vaksin memang benar tiba kemarin pagi, mendarat dengan pesawat Garuda jam 8.10. Kami dari tim Satgas bersama Dinas Kesehatan Provinsi, karena ini memang domain dari Dinkes Provinsi untuk menerima, dengan Bapak Kapolda yang menugaskan jajarannya, ada Pak Wiwin juga kemarin ya, ada Pak Markuat, kita semua hadir menyaksikan datangnya vaksin ya untuk sasaran Kalimantan Timur. Kalimantan Timur sasarannya 25.520. Ya, dari vaksin ini tiba harus ke Dinkes Provinsi Kalimantan Timur. Samarinda dulu berarti ya, Bu Dokter ya. Jadi belum bisa didistribusi langsung walaupun masuknya lewat Bandara Balikpapan. Nah, ini dengerin nih sahabat Onyx yang di Balikpapan, jangan sampai muncul lagi persepsi kan vaksin udah datang, kenapa kita nggak disuntik sekarang? Jadi nggak ada di sini vaksinnya. Ya. Nanti bakal disuplai sama provinsi Bu Dokter ya. Jadi langsung dikawal ketat ya kemarin dengan dari Polda ya, kawal sampai ke Samarinda. Kemudian setelah itu distribusi untuk alokasi kabupaten kota itu sudah ada. Dari vaksin yang tiba kita mendapat SK bahwa Balikpapan mendapatkan 4.600. 4.600 vaksin. Ya, vial ya kita apa ya? Botol kecil itu botol vial kecil. ya. Vial kami ya bahasa kami vial. Ya. Jadi 4.600 itu masih ada juga, masih di Samarinda. Enggak belum langsung dipisahkan Bu Dokter ya, enggak. Kemarin vaksin itu harus ada perlakuan khusus. Ya. Suhunya harus dipertahankan di suhu -2 sampai 8. Wow. Enggak boleh tiba kemarin kita langsung buka-buka aku ambil 4.600. Enggak ada ya. Emang ngantri beras, ngantri LPG. Ya, nggak bisa gitu ya. Jadi dia harus di storage atau di chiller yang bersuhu -2 sampai 8. Betul steril berarti Bu Dokter ya. Dan kita sekarang menunggu kapan akan didistribusi oleh provinsi ke kabupaten kota. Kabupaten kota. Begitu. Jadi sekarang ada di storage-nya, cold storage-nya di provinsi. Kemudian untuk 4.600 sasaran Balikpapan ini didahulukan kepada tenaga kesehatan. Nah, ini garda terdepan. Ya, tenaga kesehatan. Tahapan karena tenaga kesehatan di Balikpapan yang terdaftar itu ada 6.000 lebih, sementara yang datang 4.600. 4.600 pun untuk 2 kali suntikan per orang. Jadi kita bagi 2 lagi. Bagi 2 lagi berarti 2.300 Bu Dokter. 2.300 tenaga kesehatan yang akan disuntik duluan 1 hari, kemudian 14 hari kemudian yang keduanya. Oke. Ya gitu. Jadi kenapa tidak 4.600 aja, nanti datang lagi. Ini bahaya kalau datang tepat waktu. Betul. Kalau enggak nanti enggak selesai satu cure-nya. Jadi memang dipastikan saja 1 orang dapat 2.300.
Artinya di sini kami pun ingin menginformasikan kepada seluruh tenaga kesehatan yang sudah mendaftar melalui aplikasi, karena ini pakai mendaftar Mas Ega, sudah mendaftar melalui Tidak aplikasi. mengajukan diri sendiri, Ya. tidak serta-merta enggak, Ya, tapi mendaftar masuk ke dulu. aplikasi. Saya juga mendaftar, saya masuk ke aplikasi, kemudian nanti akan dipilih karena ini terbatas hanya 2.300 dulu, maka akan dipilih siapa yang prioritas. Yang prioritas adalah tenaga kesehatan yang bekerja di ICU COVID, Oke. yang di ruang isolasi COVID, yang di poli COVID, UGD, yang UGD. bertemu langsung. Bertemu langsung. Ya, tenaga kesehatan yang lain mohon maaf nanti akan menunggu di tahap kedua. Tahap kedua. Ya, seperti Oke, itu. baik. Oke, baik Bu Dokter, seperti yang Bu Dokter bilang 4.600 akan kita bagi dua kembali menjadi 2.300 untuk teman-teman tenaga kesehatan. Apakah teman-teman media juga akan mendapat prioritas Bu Dokter? Karena teman-teman media juga yang memberitakan nih. Ya. Karena ada sempat kemarin kabarnya kan, teman-teman media kan ada yang sempat isolasi nih Bu Dokter. Ya, betul. Ya, teman-teman media juga mendapat prioritas apa? Nanti aja sesi berikutnya. Ya. Jadi memang secara nasional ada pentahapannya. Ya. Ya, di tanggal 13 Januari nanti akan dimulai penyuntikan di pusat, yaitu Bapak Bapak Presiden, Presiden Jokowi. ya, semua menteri-menteri, kemudian Kepala BNPB, ya, kemudian juga tokoh-tokoh agama yang di level pusat Ya. dan DPR. Tanggal 14 dan 15 itu diikuti serentak oleh tingkat level provinsi, gubernur, ya, kepala dinas provinsi, ya, tokoh-tokoh di provinsi. Provinsi. Ya, masing-masing diminta minimal 10 orang tokoh. Tokoh Ya, ya. dan itu akan dipublish serentak. Itu tanggal 14-15. Selanjutnya untuk kabupaten kota itu yang tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan. Ya, seperti Nah, itu. kemarin saya sempat dapat informasi juga, saya respect sekali dengan Bapak Wali Kota. Bapak Wali Kota Ya. mengatakan saya siap menjadi orang pertama yang Betul, disuntik, tapi ya. ada batas umur nih Bu Dokter. Nah, ya. itu bagaimana tuh? Ya, jadi memang untuk Sinovac dibatasi pada usia 18 ya sampai 59 gitu 59. ya. Bapak kan sudah di usia 60 ke atas. Ya. Tetapi sekarang memang pemerintah kita sudah menyiapkan strategi kok Mas Ega ya. Jadi ada 4 jenis vaksin yang dipesan, memang sesuai kelompoknya. Untuk lansia sudah ada. Sudah ada vaksinnya. sendiri. Ya. Jadi tidak usah khawatir yang lansia, jangan pikir Iya, "Oh, lansia tunggu berarti saja. dibiarkan aja. Tidak ada, Enggak. suntik juga, Iya, suntik juga ya. Suntik juga, Ya. karena memang mengapa pemerintah kita perlu memesan vaksin lebih, tidak satu saja, karena jika satu ini ada apa-apa dengan produksinya di sana, maka kita langsung Betul, selesai. betul. Jadi memang harus ada Referensi, alternatif. alternatif, ya. Termasuk untuk lansia. Baik, jadi tidak usah khawatir, sekali lagi sahabat Onyx, pemerintah sudah menyiapkan semuanya. Ya. Seperti Bang Mulyo sering sampaikan juga bahwa pemerintah ini sudah memberikan kita yang terbaik nih, Bu Betul. Dokter ya. Hadir untuk kita juga di saat kita benar-benar membutuhkan. Ya seperti sekarang ini, Ya. kita tidak sendirian kok. Pemerintah ada buat kita untuk bagaimana cara meracik biar semua kalangan bisa merasakan Ya. vaksin dari pemerintah ini. Betul. Seperti itu, Jadi Bu Dokter. sekarang Mas Ega tugas kita adalah melakukan sosialisasi, Nah. ya, edukasi seluas-luasnya karena memang perlu ada pemahaman tentang vaksin. Kita juga mensosialisasi tahapannya. Jangan sampai semua kok saya belum belum. Ya. Memang ada tahapannya. Pengen banget disuntik gitu, Iya, Bu Dokter kenapa ya. tenaga kesehatan dulu, Iya. nanti yang tahap kedua orang-orang yang bekerja di sektor publik. Publik. Ya, seperti itu. Karena memang Kemudian sudah berikutnya diperhatiin. ya. Siap, baik. Terima kasih Bu Ya. Dokter. Ini penjelasan yang sangat jelas sekali, gamblang disampaikan oleh Dokter Dio. Jadi sekali lagi teman-teman yang sudah mendapatkan kabar, jangan berasumsi sendiri. Jangan berpola pikir sendiri bahwa vaksin udah ada, sebentar lagi kita bakal disuntik dan kita bakal bebas dari virus corona. Tidak seperti itu juga konsepnya Bu Dokter ya. Kemudian Mas Ega banyak sekali hoak Nah, itu tentang tuh. vaksin. Mohon kita bersama-sama, pokoknya pikiran kita positive thinking, Ya, gitu ya. betul, Nggak mungkin betul. pemerintah kita ya mau membuat masyarakat yang memberikan yang tidak terbaik lah. Pasti Betul sekali. sudah diusahakan yang Betul sekali Bu terbaik. Dokter. Ya. Baik, terima kasih Bu Dokter. Saya beralih ke Bapak Markuat nih. Tadi sempat mau menyonding soal donor plasma nih Bang Maulid Bu Dokter ya. Ini luar biasa nih. Sudah berjalan beberapa kali kah Bapak? Terima kasih Mas Rega. Untuk donor plasma ini sudah 2 kali ini, 2 kali besok. Berarti sudah dilaksanakan sekali. Sekali itu kapan itu Pak? Waktu ulang tahun
UAUT Kodam 5 Oktober. 5 kalau Oktober. salah itu ya. Oke. Nah, terus habis ini nanti untuk besok kita yang kedua. Oke. Nah, untuk yang kedua ini perlu diketahui Mas Rega ya. Ini rencananya kurang lebih pesertanya ini kita sudah data itu kurang lebih 250. Peserta ya. Kayak Pesertanya. jalan sehat ya Bapak ya. Ini yang Banyak ya? mantan kena ini. Oh, iya penyintas. betul. Mantan komunitas. Penyintas, ya betul. Nah, jadi mantan kena udah kita komunikasikan di bawah. Jadi ada rekan-rekan kita yang mungkin di kecamatan, di desa yang mungkin kena, yang pernah kena, Ya. mungkin besok kita datangkan ke kebetulan di Kodim. Di mana Kodim, kegiatannya Pak? pelaksanaannya Di di Kodim. Kodim. Oke, pertanyaan saya seperti ini Pak Markuat. Oke. Plasma dan donor plasma dan juga vaksin. Ini dua bentuk yang berbeda nih. Yang harus kita tahu dulu dasarnya. Sebenarnya banyak yang ngomong sama saya juga, kenapa sih pemerintah ini tidak donor plasma aja semuanya? Kenapa mesti nunggu vaksin? Kan banyak yang teman-teman yang kena corona nih udah sembuh, alhamdulillah udah beraktivitas lagi. Kenapa nggak disuntikin aja plasmanya, beres tuh daripada kita nunggu vaksin? Nah ini sebenarnya ada penjelasan yang ingin kita dengar nih Bu Dokter dan juga Pak Markuat. Mungkin bisa jelaskan sedikit, mungkin nanti bisa tambahkan sama Bu Dokter, silahkan. Terima kasih. Nanti bisa dijelaskan sama Bu Dokter ya. Kalau gambaran saja ini Mas Rega ya. Ya. Jadi yang kita ambil itu orang-orang yang mantan kena COVID. Oke, penyintas ya. Yang sudah yang pernah pertama. terkena COVID-19. Ini batas waktunya juga ada. Ini batas waktu 3 bulan. 3 bulan, nggak Nah, mesti 3 bulan. sembuh hari ini terus besok boleh donor, jangan. Nggak boleh. Ya, Jadi betul. bulan Desember pun nggak boleh. Nggak boleh, betul. Bulan November belum boleh. Belum boleh. Ya, mungkin Maksimal Oktober Oktober. sudah bisa. Ya. Nah, berarti yang kita pilih orang-orang ini yang betul-betul nanti dia pertama Mas ya, kalau kita data di daerah atau di kelurahan, di RT sampai dalam situ. Betul. Nah, kita data pelan-pelan dengan mereka. Jangan sampai mereka nggak tahu, harus punya data surat-suratnya dari mana ini tadinya kenanya di mana. Betul. Harus ada benar-benar Ya. data yang valid dan akurat ya. Valid dan Dokter. akurat nyatanya itu, jangan Ya. sampai nanti hanya reaktif aja diisolasi belum kena. Iya, positif, benar. nanti ikut, Nah, karena pengen gitu. donorkan. Iya, takutnya. Karena kalau plasma ini kan istilahnya pahlawan kemanusiaan. Betul. Nggak ada segala-galanya. Betul. Ya, makanya belum tentu kita miliki. Karena apa? Kita belum kena masalahnya. Iya. Nah, gitu. Makanya saya katakan besok itu pahlawan kemanusiaan ada di Kodim semua. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat pahlawan kemanusiaan besok yang Orang-orang terpilih. Orang-orang ini, terpilih. Bang Erik ya. Baru saja Anda dengarkan Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Jangan lupa dengarkan kembali tiap Rabu pagi jam 10 sampai jam 11 siang. Sersan Ngopi hanya ada di Onyx Radio 88,7 FM, Inspiring Your Life.